Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan triwulan yang kedua dan sekarang kita sudah berada di triwulan yang ketiga, dan tema yang diangkat untuk sepanjang triwulan ini adalah kitab Efesus yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan kita memulaikan pelajaran yang ke-1 ini dengan tema Paulus dan Efesus. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosau, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau untuk kasih setiamu sehingga kami boleh kembali mempelajari, mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya urapan Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian kami, menolong kami ketika kami akan mempelajari tema yang baru di triwulan yang baru ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami selalu mengingatkan sahabat-sahabat di rumah untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita menyaksikan tayangan ini. Dan seperti biasa, program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan melihat latar belakang ayat-ayat firman Tuhan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat yang mendasari diskusi sepanjang minggu ini. Yang kedua, kita mencoba menggali ayat inti atau ayat hafalan, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari, lalu yang paling terakhir kita tiba kepada bagian aplikasi dari pelajaran ini. Mari kita mulaikan dengan yang pertama, yaitu latar belakang. Apa sebenarnya scope dan limitation atau ruang lingkup pembahasan pada pelajaran kuartal ini? Nah, pelajaran Sekolah Sahabat triwulan ini ditulis oleh Pendeta John McVeigh PhD. Beliau adalah rektor dan juga profesor di bidang agama dari Walla Walla University, Washington di Amerika Serikat. Pelajaran ini berfokus kepada ajaran, teguran, dan amaran dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, maka keimanan itu beresiko untuk menjadi pudar. Tekanan eksternal seperti penganiayaan dan keduniawian memiliki dampak yang melemahkan iman Kristiani. Oleh karena itu, melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini kita akan melihat ada 2 hal yang menonjol. Yang pertama, keutamaan Kristus, dan yang kedua, menjadi murid Kristus. Apa artinya keutamaan Kristus? Jika orang percaya ingin tetap setia dan memiliki iman yang berkualitas, maka perlu untuk menemukan cinta pertama mereka kepada Kristus dan mengakui kuasa dan kemuliaannya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan yang kedua, Rasul Paulus menekankan pentingnya pemuridan Kristiani, pentingnya perilaku orang Kristen, ibadah, bagaimana mereka harus mengasihi sesama manusia, kehidupan dalam keluarga, hubungan antar anggota keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Lalu kemudian hubungan antar anggota jemaat dan juga sesama anggota keluarga Allah. Inilah yang akan terus kita lihat, kita saksikan nasihat-nasihat yang ada di dalam pelajaran Sekolah Sahabat mempelajari tentang kitab Efesus. Nah, sekarang mari kita lihat sumber atau dasar Alkitabiah dari pelajaran yang pertama ini. Penulis pelajaran Sekolah Sahabat telah memilih beberapa perikop baik dari buku Kisah Para Rasul maupun juga dari kitab Efesus. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 18-21. Setelah menjalani waktu yang cukup lama di Korintus, Paulus meninggalkan situasi itu dan dia berlayar ke Syria. Nah, sebelum dia berangkat, dia menghadiri pemotongan rambut di Kengkrea sebagaimana dia menepati nazarnya. Paulus kemudian tiba di Efesus, lalu kemudian dia berjanji untuk kembali kalau Allah mengizinkannya. Kemudian sesudah itu ia berlayar dari Efesus. Kisah 19 ayat 13 sampai 20 ayat 1 di sini berisi tentang beberapa orang Yahudi yang mencoba menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Tetapi roh jahat tersebut menjawab mereka dan mengatakan bahwa kalau Yesus dan Paulus dia kenal, tetapi tidak mengakui mereka. Nah, setelah insiden itu, banyak orang di Efesus yang mempraktikkan sihir dan melemparkan kitab-kitab ajaib mereka. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17-38, Paulus memanggil para tua-tua jemaat dari Efesus dan berbicara kepada mereka. Ia berbicara tentang pelayanannya yang penuh dengan kerendahan hati dan juga cobaan.
Paulus mengingatkan mereka bahwa ia telah memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh dan mengajar bahwa setelah kepergiannya akan datang serigala-serigala yang ganas masuk dan merusak jemaat Tuhan. Setelah dia berdoa bersama dengan mereka, mereka menangis dan mengucapkan selamat tinggal kepada Paulus. Kemudian Efesus 1 ayat 1 dan 2. Di sini Paulus memperkenalkan diri bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus oleh karena kehendak Allah, dan dia menulis kepada orang-orang kudus di Efesus. Kemudian Efesus 6 ayat 21-24. Paulus mengutus Tikhikus kepada jemaat di Efesus agar mereka mengetahui kabar terbarunya dan hati Paulus yang sebenarnya. Ia berharap agar damai sejahtera, kasih karunia, dan iman tetap bersama mereka yang mencintai Tuhan Yesus, dan dia mengharapkan iman mereka akan terus bertahan. Efesus 3 ayat 13. Paulus mengatakan bahwa janganlah jemaat menjadi patah semangat karena penderitaan yang dialami, karena sebenarnya penderitaan yang dialami itu adalah suatu kehormatan kemuliaan bagi mereka. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada manusia, yaitu rahasia yang dikehendakinya untuk dinyatakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan rahasia itu adalah tentang mempersatukan segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi, di dalam Yesus Kristus. Demikianlah latar belakang daripada pelajaran yang pertama ini, dasar-dasar Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam di dalam pelajaran kita yang pertama ini. Baik, saat ini kita masuk pada pengertian dari judul kita, yaitu Paulus dan Jemaat Efesus. Mari kita lihat pertama-tama siapa Paulus ini. Saya coba ringkaskan dalam 9 poin tentang Paulus agar kita lebih memahami siapa Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Efesus ini. Yang pertama, Paulus ini awalnya dikenal sebagai Saulus. Dia lahir di Tarsus, sebuah kota di wilayah Silisia yang terletak saat ini di Turki modern. Dan poin yang kedua, dia berasal dari suku Benyamin, makanya namanya Saul. Ya, Saulus itu adalah nama Benyamin seperti Raja Saul. Dan menganggap dirinya sebagai seorang Israel dan orang Ibrani. Jadi dia adalah orang Yahudi asli. Poin yang ketiga, Paulus menerima pendidikan komprehensif mengenai hukum Yahudi, tradisi Yahudi, kitab-kitab suci Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan kemudian dia dipimpin atau dia mendapatkan pendidikan di bawah bimbingan seorang Farisi yang terkemuka bernama Gamaliel. Kemudian yang keempat, Paulus ini dibesarkan di Tarsus, kota yang kental dengan budaya Yunani. Dan di sana Paulus memperoleh pengetahuan tentang bahasa budaya Yunani yang membantu dia di dalam pekerjaan misionarisnya saat itu yang kental juga dengan budaya Yunani. Kemudian, Paulus adalah seorang warga negara Romawi berdasarkan hak kelahiran. Dia dibesarkan, dia lahir di Tarsus, itu adalah wilayah kekuasaan Roma. Dan oleh karena status kota kelahirannya itu di bawah kota Roma, maka Paulus mendapatkan hak hukum Romawi dan juga dia dilindungi oleh undang-undang Romawi. Kemudian yang keenam, Paulus kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Namanya dahulu Saulus, kemudian dia mengganti atau namanya diganti menjadi Paulus pada saat dia melakukan perjalanan untuk menganiaya orang-orang Kristen di Damaskus. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan Yesus dan dia pun bertobat. Kemudian yang ketujuh adalah Paulus ini memiliki perjalanan misionaris. Ya, ada 3 perjalanan, sekalipun ada juga yang berargumen ada 4 perjalanan misionaris, tetapi yang terkenal adalah 3 perjalanan misionaris dari Paulus yang menjangkau tempat-tempat atau wilayah-wilayah non-Yahudi, baik dari Timur Tengah atau Timur Dekat hingga ke wilayah Eropa. Poin yang ke-8, di dalam pelayanannya Paulus juga menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat, dan beberapa surat Paulus dituliskan saat dia berada di dalam penjara. Dan yang ke-9, pada akhir hidupnya Paulus mati di Roma. Dia mati pada pertengahan tahun 60-an Masehi. Itulah sekilas background, latar belakang siapa Paulus. Dan yang kedua, mari kita lihat tentang Efesus. Mari kita lihat demografi Efesus dan siapa sebenarnya jemaat Efesus ini. Baik, yang pertama demografi Efesus. Ada 4 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa Efesus ini terletak di Asia Kecil
yaitu wilayah Turki modern saat ini, khususnya di dekat pantai barat dekat Laut Aegea, ya. Dan kemudian yang kedua, penduduk yang beragam ini, penduduk yang ada di Efesus ini sangat beragam. Mereka terdiri dari orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi, dan juga berbagai kelompok etnis lainnya. Kemudian yang ketiga, penduduk kota Efesus pada abad pertama Masehi diperkirakan sekitar 250.000 orang, ya. Dan poin yang keempat, saat itu kota Efesus ini adalah pusat perdagangan dan budaya yang terkenal dengan ekonomi yang sangat berkembang. Oke, bagaimana dengan jemaat yang ada di Efesus, gereja yang ada di Efesus? Ada 6 hal yang perlu kita ketahui tentang jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, bahwa jemaat ini didirikan selama perjalanan misionaris kedua dan ketiga Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus sendirilah yang mendirikan jemaat di Efesus. Kemudian yang kedua, Paulus menghabiskan sekitar 3 tahun di Efesus. Dia memberitakan, ya, mengajar, dia melakukan mujizat di Efesus. Kemudian yang ketiga, gereja ini terdiri dari berbagai macam jemaat, termaksud orang Yahudi dan juga bukan orang Yahudi. Jadi anggota jemaat dari gereja ini sangat beragam. Kemudian yang keempat, kitab Kisah Para Rasul menyebutkan adanya pertentangan dari pemimpin Yahudi di Efesus terhadap Paulus. Jadi walaupun dia yang mendirikan jemaat ini, ada tantangan yang dihadapi, khususnya dari pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di kota ini. Kemudian yang kelima, surat Paulus kepada jemaat Efesus ini mencerminkan perhatiannya terhadap komunitas Kristen yang ada di Efesus. Jadi ada masalah, oleh karena itu dia harus menuliskan surat kepada Efesus ini dengan berbagai macam poin yang nanti akan kita pelajari pada sekolah sahabat kita. Kemudian yang keenam, gereja di Efesus ini menghadapi tantangan teologis dan etis dalam lingkungan yang beragam budaya yang penuh dengan semangat spiritual. Jadi ada tantangan perbedaan teologi dan juga etnis yang terjadi di dalam lingkungan gereja. Dan yang terakhir, Efesus ini sekalipun memiliki tantangan, tetapi Efesus ini berfungsi sebagai pusat penyebaran Injil di seluruh wilayah tersebut. Dan Efesus ini berperan penting dalam pergerakan Kristen mula-mula dan berkontribusi pada penyebaran kekristenan di wilayah Efesus itu sendiri maupun di luar wilayah Efesus. Baik, lalu kemudian kita akan masuk pada poin selanjutnya. Apa hubungan antara Paulus dan Efesus? Tadi kita sudah lihat siapa Paulus, kemudian apa itu Efesus, situasi di Efesus. Mari kita lihat apa hubungan Paulus dan Efesus ini. Ada 3 bagian yang akan kita lihat. Yang pertama, yaitu kunjungan pertama Paulus ke Efesus sekitar tahun 49 sampai 52. Nah, apa yang terjadi pada kunjungan ini? Ini adalah kunjungan singkat Paulus, dan ini terjadi pada saat perjalanan misionaris yang kedua. Itu adalah kali pertama dia mengunjungi Efesus. Yang dia lakukan di sana adalah dia memanggil atau mengumpulkan beberapa orang di sana, dia ajar di sana. Itu terjadi pada saat dia meninggalkan Priscilla dan Aquila, dan dia melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem setelah itu. Kemudian yang kedua adalah kunjungan yang keduanya itu terjadi pada tahun atau sekitar tahun 53 sampai 58. Ini adalah perjalanan misionaris yang ketiga dari Rasul Paulus. Ketika dia adakan perjalanan yang ketiga, dan ketika dia kembali, dia singgah di kota Efesus. Dan di sana menurut keterangan dari Kisah Para Rasul pasal 20, Paulus menghabiskan waktu sekitar 3 tahun di sana. Dia memberikan dorongan kepada orang-orang percaya dan juga memperkuat gereja. Dia berkhotbah, mengajar, melakukan mujizat, bahkan dia membentuk komunitas Kristen yang kuat pada saat itu. Dan bukan saja itu, pada saat itu juga Paulus menunjuk penatua-penatua untuk melayani dan mengawasi gereja. Oke. Kemudian yang ketiga, ada yang pertama adalah kunjungan, yang kedua adalah kunjungan yang ketiga, dan yang ketiga ini adalah pada saat Paulus di penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ini terjadi sekitar tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus selama dia di penjara, yaitu banyak orang percaya pada saat dia di penjara di kota Roma. Dan surat tersebut ditujukan untuk memberikan instruksi kepada jemaat ini, memberikan dorongan, memberikan pengajaran teologis kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Ya, terima kasih pendeta. Nah sekarang mengapa Efesus begitu penting bagi Paulus?
Paling tidak ada 3 alasan utama mengapa Efesus begitu penting bagi Paulus. Yang pertama, Efesus adalah suatu ladang misionaris yang subur dalam pemandangan Paulus. Mengapa? Selain Tesalonika dan Korintus, Efesus adalah pusat penting dari perdagangan dan peradaban pada waktu itu. Juga merupakan pusat penyembahan Dewi Artemis. Orang dari berbagai bangsa datang ke tempat itu, dan ini dilihat sebagai kesempatan untuk mengkhotbahkan dan mengajarkan Injil Yesus Kristus. Alfa Omega Jilid 7 halaman 237 dikatakan di sana. Pada zaman rasul-rasul, bagian barat dari Asia Kecil dikenal sebagai provinsi Roma di Asia. Efesus sebagai ibu kota adalah salah satu pusat perdagangan yang besar, dan pelabuhannya penuh dengan kapal-kapal, dan jalan-jalannya penuh dengan orang-orang dari berbagai negara seperti Korintus. Tempat itu merupakan ladang yang menjanjikan dalam usaha misionaris. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun ada tantangan, namun penerimaan orang-orang di Efesus lebih baik daripada penerimaan orang-orang di Korintus. Buktinya di awal kedatangannya yang kedua di Efesus, Paulus menemukan 12 saudara yang seperti Apolos. Alfa Omega Jilid 7 halaman 238 mengatakan, dengan minat yang besar dan kesukaan yang ajaib, saudara-saudara ini mendengar perkataan Paulus. Oleh iman mereka memegang kebenaran ajaib tentang korban penebusan Kristus dan menerima dia sebagai penebus mereka. Mereka kemudian dibaptis dan menerima Roh Kudus dan kemudian menjadi misionaris di Efesus dan daerah sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Efesus pernah menjadi pusat dari pekerjaan Paulus. Alfa Omega Jilid 7 halaman 245 dikatakan lebih dari 3 tahun Efesus menjadi pusat dari pekerjaan Paulus. Suatu sidang yang bertumbuh didirikan di sini, dan dari kota ini Injil itu disebarkan ke seluruh provinsi Asia, baik di antara orang-orang Yahudi maupun orang-orang kafir. Nah, kemudian apa pentingnya surat dan nasihat bagi Efesus untuk kita saat ini? Pentingnya surat Efesus dan nasihat di dalamnya bagi kita sebagai orang Kristen sekarang adalah, yang pertama, kita kembali ditarik kepada iman Kristen yang sejati. Jadi kita diingatkan tentang bagaimana menghidupkan iman Kristen yang sejati. Yang kedua, kita diingatkan untuk tetap memegang kesetiaan kepada Kristus dalam segala macam tantangan kehidupan yang dialami oleh orang-orang Kristen, khususnya pada abad yang pertama. Yang ketiga, kita dibangkitkan kembali kepada sukacita menjadi bagian dari milik kepunyaan Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya, dan memiliki misi untuk membawa Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, apakah Efesus ini sama dengan Efesus yang dimaksud oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, khususnya Wahyu 1 ayat 11 dan Wahyu pasal yang kedua ayat 1-7? Mari kita lihat. Efesus yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu oleh Yohanes, yang adalah bagian dari 7 jemaat, dikatakan sebagai simbol yang mengarah kepada periode waktu tertentu jemaat Efesus. Namun keduanya, baik Efesus yang dimaksud dalam surat Paulus maupun yang ada di dalam kitab Wahyu, adalah sama. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 725 dan 737 dikatakan adalah masuk akal untuk menyimpulkan bahwa karakterisasi dan nasihat kepada jemaat di Efesus sangat sesuai dengan kebutuhan jemaat di sana pada saat pesan ini ditulis. Hal yang sama juga sesuai dengan kebutuhan seluruh jemaat Kristen pada zaman Rasul, dan dengan demikian secara ringkas mewakili pengalaman pada periode itu dalam sejarah gereja. Pekabaran kepada ketujuh jemaat itu diterapkan pada kondisi-kondisi di dalam gereja pada zaman Yohanes. Artinya sama, baik itu jemaat Efesus yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu maupun surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat di ayat inti Efesus 1 ayat 9 dan 10. Apa sebenarnya konteks dan perikopnya? Kalau kita lihat perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah kekayaan dari orang-orang yang terpilih. Nah, konteks surat Efesus secara keseluruhan membahas banyak topik seperti pengudusan, keselamatan oleh kasih karunia, lalu kemudian peran gereja di dalam rencana Allah, kesatuan di dalam Kristus, serta tugas dan tanggung jawab umat percaya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Itu adalah konteks kitab Efesus secara keseluruhan. Nah, secara khusus perikop Efesus 1 ayat 9-10 ini adalah bagian dari introduction atau perkenalan surat
yang dimulai dari ayat 3 sampai ayat 14. Nah, dalam introduction ini, Paulus memuji Allah karena segala berkat rohani yang dianugerahkan kepada umatnya melalui Kristus. Dan dia menyatakan bahwa Allah telah memilih dan menguduskan umatnya sebelum dunia ini. Dan dia juga telah menyatakan rencananya yang tersembunyi di dalam Kristus. Ayat 9 dan ayat 10 secara khusus menyampaikan pemahaman tentang rahasia kehendak Allah yang telah diungkapkan kepada umat percaya. Nah, Paulus mengungkapkan bahwa rahasia ini adalah rencana Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik yang di sorga maupun juga yang ada di bumi. Kemudian rencana ini mencakup keselamatan dan penebusan umat manusia, serta pemulihan dan penyatuan seluruh ciptaan Allah di bawah otoritas daripada Yesus Kristus. Inilah konteks dari di mana ayat inti kita terdapat. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang siapa-siapa yang ada di dalam ayat ini, atau siapa ia, huruf besar atau nya di dalam ayat ini. Nah, ketika kita melihat konteks terdekat, apa yang dimulaikan oleh Paulus dari ayat 3, maka ia yang dimaksud dalam perikop ini merujuk kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ini adalah dia yang telah memilih, menentukan, mengerjakan penebusan dan memberikan hikmat dan juga pengertian. Lalu kemudian siapa kita di sini? Nah, mengomentari kata memilih kita di ayat 4, Francis Nichol dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 998 mengatakan, kata memilih kita menurut Midrash Rabbah atau tradisi Yahudi di dalam Kejadian 1 ayat 3 mengatakan bahwa Allah telah memilih Israel sebelum penciptaan. Nah, Paulus di dalam ayat ini mengungkapkan pemikiran yang sama mengenai gereja atau Israel secara rohani, bukan lagi Israel secara fisik. Dan ini adalah pemilihan yang umum, bukan pemilihan secara individu. Jadi, kata kita yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya merujuk kepada Paulus sebagai penulis dan juga jemaat Efesus. Nah, jemaat Efesus di sini menyangkut orang-orang dari latar belakang Yahudi maupun juga mereka yang dari latar belakang non-Yahudi yang telah menjadi pembaca pertama. Mereka ini atau kita ini yang telah dipilih, telah ditentukan, telah ditebus, diberikan hikmat dan pengertian untuk memahami rahasia Allah. Namun demikian, secara aplikasi, kita yang dimaksud dalam ayat ini juga termasuk semua orang percaya yang membaca dan mempelajari kitab Efesus ini. Tentu ada muncul pertanyaan, apa rahasia kehendaknya? Nah, rahasia kehendak Allah yang disampaikan Paulus dalam ayat 9 dapat ditemukan ketika kita membaca ayat 4 dan ayat 5, di mana di sana dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Sementara itu, Wood di dalam Expositors Bible Commentary, buku Efesus, mengatakan atau mengulas kata rahasia. Kata rahasia berasal dari bahasa Yunani mysterion atau diterjemahkan misteri. Rahasia atau misteri adalah istilah yang berulang dalam surat Efesus. Ini ada di Efesus 3 ayat 3, ayat 4, ayat 9, 5 ayat 32, dan 6 ayat 19. Di dalam konteks ini, menurut Wood, seperti di bagian lain di dalam Perjanjian Baru, kata ini berarti suatu kebenaran yang dahulu tersembunyi, tetapi sekarang telah dinyatakan. Baik dalam literatur apokaliptik Yahudi maupun dalam dokumen-dokumen Qumran, kata ini menunjuk kepada rencana rahasia Allah yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, pembukaan rahasia ini telah terjadi di dalam Kristus, dan itulah sebabnya tidak perlu menunggu hingga hari terakhir untuk mengetahui apa strategi Allah itu. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa ini perlu dirahasiakan? Nah, Paulus menyebut rencana itu sebagai rahasia karena pada saat itu sebelum pewahyuan penuh di dalam Kristus. Saya ulangi, pewahyuan penuh di dalam Kristus,
rencana itu belum sepenuhnya diungkapkan kepada umat manusia secara jelas. Nah, rahasia ini adalah suatu pengetahuan yang tersembunyi dan hanya dapat diungkapkan melalui revelation atau pewahyuan Allah. Ada beberapa alasan mengapa rencana itu dirahasiakan sebelumnya. Yang pertama, penggenapan pada waktu yang ditentukan. Rahasia ini melibatkan rencana Allah untuk penggenapan pada waktu yang ditentukannya. Allah memiliki rencananya sendiri untuk membawa segala sesuatu di dalam Kristus pada saat yang ditentukannya menurut kebijaksanaannya. Itu sebabnya ketika belum waktunya, itu merupakan sesuatu yang masih rahasia. Alasan yang kedua mengapa ini disebut rahasia oleh karena penyingkapan yang bertahap. Allah memilih untuk menyingkapkan rencananya secara bertahap melalui pewahyuannya, baik itu melalui nabi di Perjanjian Lama maupun juga para rasul, lalu kemudian menjadi penuh bagian daripada rencananya itu pada waktu Yesus Kristus yang datang sendiri menyatakan Allah secara jelas. Dan alasan yang ketiga, kesempurnaan pewahyuan di dalam Kristus. Benar bahwa Allah berbicara melalui alam. Benar bahwa Allah berbicara melalui para nabi di Perjanjian Lama. Tetapi wahyu yang paling sempurna dan yang paling jelas yaitu ketika Yesus Kristus datang menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya ketika Yesus telah datang menjadi manusia, tidak ada lagi rahasia karena semua dengan jelas telah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Nah, dalam kasus ini, rahasia ini tidak berarti bahwa rencana itu selalu dirahasiakan atau disembunyikan dari orang percaya. Sebaliknya, setelah datangnya Kristus dan wahyunya yang menjadi penuh, rahasia itu diumumkan kepada umat manusia supaya mereka dapat memahami dan mengalami kebenaran dan mengetahui rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya mari kita lanjutkan pengertian ayat inti kita. Saudara, ayat inti kita memiliki frase rencana kerelaannya. Apa pengertian dari rencana kerelaannya? Nah, saudara, frase rencana kerelaannya ini dalam Efesus 1 ayat 9 mengacu pada niat ilahi dan kegembiraan Allah dalam melaksanakan kehendaknya. Artinya adalah kata ini menekankan bahwa rencana dan tujuan Allah itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau tekanan. Tetapi itu atau kehendak Allah itu, keputusan Allah itu semata-mata ditentukan oleh pilihannya yang berdaulat dan penuh kasih karunia. Oleh karena itu, frase ini menandakan bahwa kehendak dan tindakan Allah itu dipicu oleh kebaikan dan kegembiraannya dan bukan oleh kekuatan atau kewajiban eksternal apapun. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 halamannya yang ke-1000 memberikan komentar seperti ini. Ia tidak berada dalam dilema saat menghadapi dosa dan tidak pula dengan enggan menjalankan pekerjaan penebusan yang mulia namun menyiksa. Ia tidak membutuhkan dorongan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar dirinya. Apa yang Allah lakukan bagi manusia adalah sesuatu yang rela dia lakukan. Baik saudara, selanjutnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, frase yang mengatakan sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mari kita lihat arti dari frase ini. Apa yang mempersatukan di dalam Kristus, baik di sorga maupun di bumi? Saya ringkaskan ini dalam 3 bagian atau 5 bagian, dan 5 bagian ini diambil dari tanggapan para sarjana Alkitab. Yang pertama, frase kegenapan waktu ini, frase ini merujuk pada puncak rencana Allah di dalam Kristus, di mana segala sesuatu di surga dan di bumi itu akan digabungkan dalam kesatuan di bawah kepemimpinan Yesus Kristus. Ini menurut Matthew Henry. Kemudian yang kedua, tujuan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus ini adalah untuk menegakkan otoritas dan penguasaannya atas seluruh ciptaan yang memanifestasikan kuasa dan kemuliaannya. Itu menurut John Gill. Kemudian yang ketiga, kesatuan di dalam Kristus yang disebutkan di sini merujuk kepada kesatuan akhir dari segala sesuatu di bawah kepemimpinan Yesus Kristus menurut komentari The Pulpit. Kemudian yang keempat, menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 6 halaman 1000 mengatakan bahwa
pemulihan kesatuan yang hilang harus di dalam Kristus. Karena Dia adalah pusat dari segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Kesatuan alam semesta telah dirusak oleh dosa. Oleh karena itu misteri kehendak Allah adalah rencananya untuk memulihkan kesatuan ini ketika sudah siap. Suatu pemulihan yang harus diselesaikan melalui Kristus. Misteri itu akan mencapai puncaknya pada akhir pertentangan besar ketika segala sesuatu di sorga dan di bumi akan dipersatukan di dalam Kristus dan karakter ketuhanan akan dibenarkan. Kita berpindah sekarang kepada struktur buku atau surat kepada jemaat Efesus. Dan mengapa, apa pentingnya atau apa maksudnya dari surat ini? Kalau kita melihat secara sederhana, di sana ada beberapa bagian dari struktur surat kepada jemaat di Efesus. Yang pertama itu salam atau salutation. Yang kedua itu adalah doctrinal section atau bagian yang memuat tentang doktrin. Yang ketiga itu adalah practical section yang memuat tentang praktek-praktek kehidupan Kristen yang sederhana. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan serta penutup doa berkat. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita membagi tema menjadi 13. Yang pertama itu salam pembuka. Yang kedua itu berkat pembuka yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 1 dan 2 dan Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Yang ketiga itu doa untuk umat percaya yang menerima Kristus sebagai pusat hikmat. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Yang keempat, dahulu mati rohani, sekarang dimuliakan bersama dengan Kristus. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Yang kelima, tema yang kelima, Kristus menciptakan jemaatnya dari orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Keduanya digabungkan. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Yang keenam, Paulus sebagai pengkhotbah kepada orang bukan Yahudi. Dia menekankan tentang tema itu. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Dan yang ketujuh, doa orang percaya supaya mengalami kasih Kristus. Kemudian yang ke-8, berpegang teguh kepada roh yang memberikan kesatuan kepada jemaat. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian yang ke-9, hidup baru, kehidupan kesatuan yang bertumbuh terus. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Kemudian yang ke-10, berjalan dalam kasih terang dan hikmat. Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Kemudian mempraktekkan kehidupan yang dibentuk oleh Kristus dalam keluarga Kristen. Efesus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang Efesus 6 sampai ayat yang ke-9. Yang ke-12, berdiri bersama jemaat sebagai prajurit Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Dan yang terakhir itu adalah salam penutup yang dimuat di dalam surat ini. Efesus pasal 6 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah, surat kepada jemaat di Efesus ini penting karena dari gaya bahasa yang digunakan Paulus, terlihat dia sedang berusaha merekrut atau meyakinkan kembali mereka tentang kasih dan iman mula-mula mereka. Serta melalui tema-tema doktrinal dan praktikal aspek yang ada di surat ini, mengingatkan jemaat tentang nilai-nilai penting bagaimana harus berfokus kepada Kristus dalam mengikuti Dia, menjadi umat yang percaya, orang Kristen, serta menerima panggilan untuk bersatu dan melakukan pekerjaan penginjilan. Pentingnya adalah jemaat yang sedang mengalami tantangan dan penolakan dan penganiayaan tidak mudah goyah dan tetap setia pada iman Kristen mereka. Nah, kemudian siapa yang terkesan? Apakah ada perubahan rohani dari kehidupan orang di Efesus dengan pembacaan surat ini, baik itu orang-orang kudus atau orang umat percaya, dan juga secara umum bagi yang non-percaya atau orang-orang yang tidak kudus yang dimaksudkan Paulus? Yohanes dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Hal ini sepertinya menyatakan bahwa Allah terkesan atas apa yang pernah jemaat Efesus lakukan di dalam mengikut Tuhan." Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, 743 mengatakan jemaat di Efesus patut dipuji karena telah membuat perbedaan yang jelas antara kebenaran dan kesalahan, baik dalam doktrin maupun dalam praktek kehidupan. Dan karena telah mengambil sikap yang teguh untuk melawan kesalahan. Bisa disimpulkan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Efesus telah membawa dampak besar dan perubahan dalam kehidupan orang-orang Kristen di Efesus.
Tidak ada bukti memang yang kuat apakah suratnya juga memiliki pengaruh bagi orang-orang yang non-percaya dan masyarakat Efesus pada konteks waktu surat itu dibacakan. Sebab sesungguhnya yang namanya surat atau epistle ditulis dan ditujukan secara khusus kepada jemaat dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Namun demikian, surat kepada jemaat Efesus memiliki efek Injil jangka panjang sampai pada zaman kekristenan sekarang, khususnya ketika terjadinya reformasi di mana semua orang memiliki akses untuk membaca kitab suci Alkitab dan mereka menjadi percaya kepada keselamatan di dalam Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada disebutkan tentang metafora. Metafora yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam pengajarannya kepada jemaat di Efesus. Nah, apa itu metafora? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora artinya sebuah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Itulah definisi dari metafora. Nah, kalau begitu, apa metafora yang dipakai Paulus, lalu kemudian apa artinya? Nah, kita temukan di dalam pelajaran sekolah sahabat ada 4 metafora yang digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan hubungan antara gereja atau jemaat dan Kristus, yaitu yang pertama tubuh Kristus, yang kedua bait suci, yang ketiga pengantin Kristus, dan yang keempat adalah tentara Kristus. Apa maknanya? Nah, yang pertama, orang percaya itu membentuk tubuh Kristus. Ini mendemonstrasikan kesetiaan mereka kepada Kristus, serta ini mendemonstrasikan persatuan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, bait kudus yang hidup. Rasul Paulus mengatakan bahwa umat atau jemaat adalah bait kudus yang hidup yang dibangun di atas pengorbanan Kristus di Golgota, di mana di dalam bait kudus ini Allah itu disembah. Yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan jemaat itu adalah pengantin Kristus. Mereka yang sementara menantikan upacara pesta pernikahan yang akbar, yaitu pada saat pengantin pria itu datang untuk menjemput mereka sebagai miliknya. Dan metafora yang terakhir adalah jemaat sebagai tentara atau prajurit Kristus. Ini artinya yang mengorbankan perdamaian dalam namanya, yang memerangi kekuatan kegelapan di dalam kekuatan Kristus, sementara mereka menantikan kedatangan Kristus dalam hidup mereka setiap hari. Kalau begitu kita bertanya, apa inti pekabaran dari surat Efesus? Kalau kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, ini menyatakan tentang visi rencana Allah melalui Kristus. Apa visi itu? Nah, Paulus menyatakan visi tentang rencana Allah yang berpusat pada Kristus untuk memulai rencananya, sebagaimana yang dicatat di dalam Efesus 1 ayat 10, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Itulah visi Allah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Lalu, apa media yang digunakan untuk mempersatukan sorga dan bumi itu? Allah melakukannya dengan menciptakan atau mendirikan gereja sebagai satu kesatuan, terdiri dari manusia-manusia yang ada di dalamnya, manusia-manusia yang baru yang berasal dari orang latar belakang Yahudi maupun juga dari latar belakang non-Yahudi. Efesus 2 ayat 14. Lalu, bagaimana jemaat merespon visi daripada Allah ini? Orang percaya dipanggil untuk bertindak selaras dengan rencana ilahi ini, dan dia memberikan peringatan kepada kuasa kejahatan bahwa tujuan akhir Allah sedang berlangsung. Efesus 3 ayat 10. Nah, kalau kita perhatikan hal ini, maka inilah inti pekabaran dari buku Efesus. Allah memiliki visi mempersatukan yang di bumi dan di sorga, dan media untuk mempersatukan itu adalah Allah mendirikan sebuah jemaat. Lalu bagaimana jemaat harus merespon? Hidup mereka harus berpadanan dengan panggilan mereka, yaitu hidup yang berbakti dan menyembah kepada Yesus Kristus. Itu adalah inti pekabaran surat ke Efesus. Baik saudara-saudara, kita tiba pada aplikasi pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana kita memahami buku ini? Apa poin-poin penting dari buku Efesus yang penting kita pahami, yang sangat penting dan harus kita pahami dan hidupkan dalam kehidupan kita? Baik saudara, secara singkat, paling sedikit ada 7 pelajaran penting untuk kita pahami dan kita hidupkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus.
Saudara, surat kepada jemaat di Efesus ini menekankan kesatuan antara orang percaya di dalam Kristus. Ia mengajarkan bahwa umat Kristen adalah anggota satu tubuh dan mendorong mereka untuk menjaga kesatuan dan perdamaian di antara sesama. Kemudian yang kedua adalah sentralitas kasih karunia dan keselamatan. Efesus menekankan bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia Allah dan bukan dari usaha atau perbuatan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, panggilan untuk hidup yang diperbaharui. Ini adalah penting untuk kita pahami dan penting untuk kita hidupkan. Ya, surat kepada jemaat di Efesus ini menekankan pentingnya hidup yang dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Ia mengajarkan bahwa orang percaya dipanggil untuk menolak cara hidup lama dan hidup di dalam kebenaran, kasih, dan kesucian di dalam Yesus Kristus. Kemudian hal yang keempat yang penting untuk kita ketahui dan kita hidupkan yaitu pentingnya persiapan untuk peperangan rohani. Efesus membahas kenyataan tentang peperangan rohani dan kebutuhan bagi orang percaya untuk mengenakan seluruh kelengkapan alat perang Allah untuk melawan tipu daya setan. Dan ini penting umat-umat Kristen di akhir zaman untuk menyatakan mereka siap di dalam peperangan rohani, untuk memakai seluruh kelengkapan senjata Allah. Yang kelima adalah pentingnya hubungan sesama orang Kristen. Efesus membahas banyak hubungan dari segi komunitas seperti pernikahan, lalu keluarga, lalu hubungan antar anggota jemaat. Dan di sini Paulus memberikan petunjuk tentang saling tunduk, saling kasih, saling menghormati di dalam hubungan-hubungan tersebut. Yang keenam adalah panggilan untuk hidup di dalam kasih dan meladani Kristus. Ini adalah sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Dan yang ketujuh adalah bagaimana peran orang percaya di dalam menyampaikan Injil. Sangat penting orang percaya untuk melakukan tugas ini, yaitu memberitakan Injil dan pemuridan. Baik saudara, kita tiba pada hal yang berikutnya, yaitu bagaimana kondisi jemaat kita saat ini. Apakah ada kesamaan antara kondisi jemaat kita saat ini dengan kondisi jemaat Efesus pada zaman Paulus atau juga pada zaman Rasul Yohanes ketika dia menuliskan surat kepada 7 jemaat, salah satunya adalah Efesus. Baik saudara, kita akan lihat paling sedikit ada 5 kondisi yang sama yang kita alami saat ini dan juga terjadi pada saat itu di zaman Paulus dan zaman Yohanes. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu bagaimana mempertahankan kemurnian doktrin. Pada zaman Paulus memperingatkan jemaat Efesus tentang pengajaran-pengajaran palsu dan penyimpangan dari Injil. Kita bisa lihat di dalam Kisah pasal 20 ayat 28-31. Dan ini juga terjadi di zaman kita, di zaman akhir. Kita memiliki resiko yang sama. Ada pengajaran-pengajaran palsu yang dapat menggoyahkan kebenaran Alkitabiah. Dan sini gereja harus tetap waspada di dalam mempertahankan doktrin yang benar dan membedakan pengajaran-pengajaran palsu. Kemudian yang kedua adalah di sana ada penekanan pada perbuatan daripada kasih karunia. Hati-hati. Paulus membahas masalah legalisme dan kesombongan diri dalam kehidupan gereja di Efesus. Efesus 2 ayat 8-9. Pada akhir zaman ini ada kecenderungan untuk mengandalkan prestasi pribadi, perbuatan baik, usaha sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Mengabaikan kebenaran dasar tentang keselamatan melalui iman. Kita percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena iman. Kemudian yang ketiga, kesamaan yang kita miliki atau kondisi yang sama kita miliki dengan jemaat Efesus adalah kehilangan kasih yang mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 4. Yesus menegur gereja di Efesus karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Demikian pula gereja kita di akhir zaman ini. Ada bahaya, yaitu kehilangan semangat dan gairah untuk hidup untuk Kristus. Banyak orang percaya mungkin menjadi puas diri, acuh tak acuh, dan mereka lebih fokus pada bentuk-bentuk luar daripada hubungan mereka dengan Yesus. Kemudian yang keempat, menurunnya kasih dan persatuan di dalam gereja. Gereja Efesus dipuji karena perbuatan mereka dan ketekunan mereka, tetapi kemudian Yesus memperingatkan mereka tentang kehilangan kasih. Wahyu pasal 2 ayat 2-3 dan pasal 6. Demikian pula dengan jemaat kita di akhir zaman. Terjadi penurunan kasih,
terjadi penurunan di dalam persatuan antara orang-orang percaya. Itu terjadi oleh karena ada egoisme, ada perpecahan, dan kurang kasih yang tulus antara sesama anggota jemaat. Dan ini sangat menghambat penginjilan dan misi gereja. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan pertobatan dan pembaharuan. Yesus mendesak gereja di Efesus untuk bertobat dan kembali kepada pekerjaan-pekerjaan awal mereka. Wahyu pasal 2 ayat 5. Pada akhir zaman ini, ada panggilan untuk bertobat. Ada panggilan untuk pertobatan pribadi dan bersama. Yaitu berpaling dari dosa kita, memperbaharui komitmen kita kepada Kristus dan misinya. Gereja harus terus-menerus mengevaluasi kondisi rohaninya dan mencari kebangunan dan pembaharuan dalam kehidupan anggota jemaat. Nah, sebagai penutup dan juga aplikasi dari apa yang kita diskusikan dan pelajari bersama, bagaimanakah kita bisa memahami buku Efesus serta nubuatan kepada jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu? Dan kemudian bagaimanakah kita bisa menghidupkan pekabarannya? Yang terpenting adalah meminta tuntunan Roh Kudus. Nyonya White katakan dalam buku Steps to Christ halaman 91, jangan pernah mempelajari kitab suci tanpa berdoa. Sebelum membuka lembaran-lembarannya, kita harus meminta tuntunan dan penerangan Roh Kudus, dan hal itu akan diberikan Allah. Jadi untuk memahaminya, mintalah tuntunan Roh Kudus. Kemudian, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, 737 mengatakan, Tuhan memilih ketujuh jemaat yang disebutkan di sini, karena ketujuh jemaat ini mewakili kondisi gereja secara keseluruhan, baik pada zaman para rasul maupun di sepanjang zaman kekristenan. Jadi jelas bahwa karakter jemaat konteks kali ini kita berbicara tentang jemaat Efesus pada zaman para rasul, dan apa yang digambarkan dalam nubuatan dalam kitab Wahyu memiliki karakter yang sama. Artinya amaran dan teguran yang diberikan di sana serta ajakan adalah sama. Nah, syarat untuk kita boleh menghidupkan pekabarannya adalah dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kecuali kita tunduk kepada Allah dan berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus, maka kita akan dapat menghidupkan pekabaran kepada jemaat di Efesus dalam kehidupan kekristenan sekarang ini. Nah, sekarang di mana Efesus zaman Paulus dulu dan Efesus nubuatan Yohanes di Pulau Patmos? Bagaimana caranya agar kita boleh survive? Sebab jemaat ini periode ini telah berlalu dan sepertinya mereka lenyap. Jemaat Kristen di Efesus didirikan oleh Paulus pada abad pertama sesudah Masehi. Injil Kristus sendiri diberitakan Paulus di Efesus pertama kali pada waktu perjalanan misionarisnya yang kedua sekitar tahun 52 Masehi, Kisah 18 ayat 19. Kemudian dia kembali lagi ke Efesus pada perjalanan misionarisnya yang ketiga sekitar tahun 54 sampai 56 Masehi. Saat inilah dia tinggal di Efesus sekitar 3 tahun lamanya dan kemudian mendirikan jemaat Kristen yang terus bertumbuh dan efektif dalam penyebaran Injil di seluruh Asia. Jemaat ini terletak di jalur Asia Kecil sama dengan yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu. Nah, secara fisik fakta menyatakan bahwa jemaat ini kemudian tidak bertahan dan lenyap. Namun apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu mewakili periode kekristenan pada masa para rasul dan bahkan bisa diaplikasikan kepada keseluruhan periode kekristenan. Fakta bahwa jemaat pada periode ini tidak bertahan dan lenyap memberi pelajaran kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan bertahan dalam segala macam tantangan iman dengan cara yang pertama, mengembangkan hubungan yang selalu dekat dengan Allah, berdoa, mempelajari firman Allah, dan rajin beribadah. Hal ini akan mengobarkan kembali dan menghidupkan terus kasih dan iman yang mula-mula yang sering disepelekan oleh banyak orang Kristen sekarang ini. Yang kedua, dengan cara memiliki iman yang teguh kepada Kristus yang harus dimanifestasikan dalam praktek-praktek kehidupan. Penurutan terhadap hukum, integritas kehidupan Kristen, hidup dalam kerukunan dan persatuan sebagai sesama orang Kristen, dan ini akan membuat kita bertahan di dalam iman Kristen kita. Dan yang ketiga adalah bersaksi dan mengabarkan Injil. Dengan bersaksi, mengabarkan Injil, kita melatih iman kita, kepercayaan kita untuk tetap bersandar kepada janji yang Dia telah berikan untuk memberikan kepada kita pengharapan hidup kekal dalam kerajaan sorga.
Pada akhirnya, mari kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini adalah kunci untuk kita boleh bertahan, survive di dalam kebenaran dan di dalam iman kekristenan kita. Mari kita berdoa supaya kita dimampukan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan menang bertahan sampai pada kesudahan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik memberi kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Tolong kami ya Tuhan, di masa-masa seperti sekarang ini, banyak tantangan yang dapat mengguncang iman kekristenan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami untuk kami boleh bertahan, mengenakan perlengkapan senjata Allah, menang dalam segala tipu muslihat si jahat, dan kami boleh mewarisi kerajaan sorga. Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari, diskusikan bersama, tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kami, berbuah di dalam kehidupan kerohanian kami. Kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, sampai hari Maranatha tiba. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati semua saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami di mana saja mereka berada. Ini doa kami, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.